Namanya itu Erwiana Sulistianingsih. Dia itu baru bekerja 6 bulan. 6 bulan itu lama loh guys ya, 6 bulan bayangin aja. Tapi dia tiba-tiba itu majikannya itu dia dipulangkan langsung ke bandara, maksudnya lewat langsung ke bandara dengan dipakein pampers gitu ya, karena majikannya itu main tangan hingga dia itu wah pokoknya pertama datang dari Indonesia ke Hongkong itu cantik sampai pulangnya itu kurus kering, bahkan pulangnya itu dipakein pampers gitu, dan dia cuma dikasih uang $100, diantarin naik taksi. Terus majikannya itu ngomong, kamu jangan noleh-noleh, pokoknya ini tiket kamu, nggak dikasih gaji. Nah itu waktu di bandara ditolong oleh seseorang gitu, ada orang dan ada yang melaporkan gitu guys ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah kali ini kita juga masih bicara tentang kasus TKW Hongkong. Ini namanya itu Erwiana. Nah ini ya makanya ya emang jadi TKW itu apa ya, kalau cerdas sama pandai pintar itu beda ya, harus pintar gitu ya, pintar. Nah ini tuh anak mungkin masih usianya itu antara 20 hingga ke 24, ini belum sampai 24 tahun gitu ya. Baru lulus SEMEA, namanya Erwiana Sulistianingsih. Nah ini ya mungkin ya ini ya udah dari kampung dengan harapan besar gitu ya. Iyalah setiap orang itu ya bagus punya cita-cita dan harapan besar, bahkan merubah nasib gitu ya. Tapi sebelum kalian ke luar negeri, kalian itu harus berpikir gini ya, resiko bekerja di luar negeri itu kalian harus pahami benar-benar gitu ya. Enggak jangan berpikiran kerja di luar negeri dengan fokus gajinya gede puluhan juta, itu jangan terlalu fokus dengan itu dulu. Nah ini singkatnya gitu ya. Nah biasalah saya juga mengalami, ini kan anak-anak ya masih ya sebenarnya sih udah dewasa, tapi kalau masih di usia di bawah 25 tahun itu kan ya emang masih jiwa-jiwa mudanya itu bergejolak, bahkan kadang sifat manja sama orang tua itu masih dimiliki. Terus apalagi gini ya, apalagi ini masih single gitu. Terus selain itu kaget. Nah kaget, namanya kerja di luar negeri itu pasti kalau yang pertama kerja TKW di luar negeri itu kaget. Pertama kaget dengan kerjaan di luar negeri itu nggak mudah ya. Kalian dituntut harus multi talenta, harus bisa bahasa, walaupun itu mungkin pelan-pelan tapi harus bisa. Dan yang pertama kalian harus mengerti apa keinginan majikan, biar nggak benceng karep gitu ya. Nanti majikannya nyuruh ini, kamunya B, majikan nyuruh A, kamu melakukan D, itu kan fatal banget gitu ya. Dan memang selain itu juga harus berani, jangan takut. Maksudnya kalau memang ada misalnya kayak membahayakan kamu itu harus pintar ya. Saya harus bisa menyelamatkan nyawa saya sendiri atau bahkan harga diri saya sendiri gitu ya guys. Oke guys, kalau anak masih baru lulus SEMEA, SMA gitulah, itu kan dia langsung bekerja ke luar negeri. Nah itu kan pasti kaget gitu ya dengan pekerjaan ya. Dia sudah melewati kayak pasporan, kayak juga pokoknya semua PAP gitu. Terus nyampe di Hongkong udah medical fit gitulah dia. Nah ini pertama masuk ya, pertama itu kan pasti di agensi, terus dibawa ke rumah majikan. Nah ini pertama kerja di majikan. Padahal majikan itu nggak ada singsang ya, nggak ada tuan, cuma nyonya itu umurnya 41 tahun gitu ya. Nah punya anaknya itu udah dewasa ya, artinya itu udah nggak perlu dijaga, udah 16 tahun sama
sama 15 tahun itu kan udah nggak perlu dijagain gitu ya. Maksudnya berarti si Erwiana itu hanya bersih rumah intinya juga ya, yang masak itu nyonyanya. Nah lah dia itu sangat kasihan sekali. Dia tidurnya itu tidurnya itu sampai jam 5 pagi baru tidur. Terus dia jam 7 pagi harus udah bangun, dan tidurnya itu cuma dikasih kayak gardus, kayak tikar gitu. Itu pun cuma tiap pagi cuma dikasih satu lembar roti. Pokoknya intinya makan itu nggak terjamin, kerjaan banyak gitu ya. Terus selain itu majikan itu suka main tangan gitu ya, suka main bahkan dengan benda-benda kayak hanger, kayak vacuum cleaner itu kan yang batangnya besi itu kan sakit kalau buat mukul. Nah itu dia itu sering ini ya, benceng karep, disuruh ini ya, maksudnya gimana kerja ini ya, gimana juga kerja semangat, dimana kerja niat, kalau makan aja kurang gitu ya, pokoknya majikan itu pelit tentang makanan gitu ya. Nah setelah itu waktu 1 bulan dia nelpon ke agensi gitu ya, saya mau ini ya, mau pindah majikan, saya nggak kuat di sini. Nah di saat seperti itu namanya agensi itu pasti menyuruh kamu bertahan gitu. Nah tapi sedangkan agensi menyuruh bertahan, sedangkan dia juga baru belum dikasih libur. Dia selama 6 bulan itu nggak dikasih libur. Nah kenapa sampai 6 bulan, kenapa dia itu nggak berusaha kabur? Nah itu yang jadi tanda tanya juga ya. Atau dikurung, atau ya kita nggak menyaksikan langsung, kita nggak mengalami langsung. Nah itu badannya itu sampai ada kayak pokoknya luka-luka, disiram air panas, kepala itu sering kali dibenturkan ke tembok, pakai hanger, pokoknya sering mengalami penyiksaan gitu ya. Nah tapi dia itu nggak berusaha kabur gitu loh. Anehnya itu 1 bulan dia udah telepon ke agensinya cuma menyuruh, namanya agensi itu kan pasti kayak gitu kalau ditelepon, bertahan. Ya what the fuck, bertahan. Kalau saya misalnya, saya pun pernah kabur ya dulu 1 bulan. Saya nekat kabur daripada saya nggak betah suasana kerja yang tiap hari neneknya itu nyebelin gitu ya. Yang neneknya nyebelin aja saya kabur dari rumah tersebut. Saya nggak mau kerja di rumah tersebut. Lah ini si Erwiana itu nggak bisa kabur, atau nggak mau kabur, atau nggak berusaha melawan. Ini kasusnya ini heboh banget sampai polisi Hongkong datang ke rumahnya Erwiana. Oke guys, ini adalah kasus yang hingga membuat dua polisi Hong Kong itu sampai ke Indonesia, ke Jawa Timur itu benar-benar menyelidiki, itu memeriksa Erwiana. Itu pokoknya itu kasihan banget lah guys ya. Dia tuh sampai jalan aja nggak bisa, itu karena kerasnya itu ya, penyiksaan gitu ya. Maksudnya benar-benar mengerikan gitu ya. Sampai pulang itu majikannya itu sampai memakaikan pampers. Itu kan coba gimana sakitnya gitu ya, kok sampai segitunya, sampai dia diharuskan memakai pampers gitu. Pokoknya ini kasusnya ngeri banget. Sampai dulu Justice for Erwiana ini tahun 2013 ya. Terus itu majikannya udah di penjara, dan majikannya kena denda di penjara 7 tahun. Terus sudah keluar lah, sekarang udah keluar kan. Ini kejadian 2013 dulu. Diusut gitu. Pokoknya itu ya, memang kerja di luar negeri itu harus pandai, harus pintar, dan harus bisa melawan. Kita jangan menyerah. Kalau kita udah tahu, udah ada insting gitu ya, kayaknya saya kerja di rumah ini kayaknya bahaya, atau misalnya kayaknya majikannya mau memperkosa, atau kayaknya orangnya itu suka main tangan. Nah itu harus
harus nggak usah perlu, kalau perlu nggak usah telepon agensi lah. Agensi itu apa ya, memang kadang kalau ditelepon kita kan yang kerja kita kan, agensi itu nggak tahu, agensi itu tugasnya yang mencarikan majikan ini nggak mau, ya udah kamu diganti dengan majikan ini, cuma kayak gitu. Mereka maunya juga duit kan, karena bisnis juga kan, duit. Nah, mereka nggak mengalami bagaimana kita di rumah majikan kadang nggak dikasih makan, kadang kerjaan full 24 jam, tidur pun hanya 2 jam atau tidur 4 jam, tidur malam-malam, makanan sedikit atau bahkan pelit. Nah itu, ini pokoknya kasihan banget kalau kalian lihat anaknya gitu ya, anaknya itu sampai nggak bisa jalannya itu pelan-pelan, sampai dipakein pampers juga, apa itu badannya itu kayak terkena air panas gitu, sangat kasihan sekali. Pokoknya itu hingga jelek banget wajahnya. Waktu pertama dia datang itu cantik, makanya udah banyak impian, banyak cita-cita, nggak taunya majikannya malah ini ya, malah jahat gitu. Nah ini dari ribuan banyak kasus gitu ya, banyak juga kasus ya di Hongkong itu. Jangan terlalu berpikiran gaji yang enak-enak, gaji yang indah-indah, gaji yang juta-jutaan. Ya, memang tidak semua majikan juga baik, semua majikan itu sama, semua majikan nggak ada yang baik banget, nggak ada, sama lah, nggak. Jadi emang kalau baru pertama mencari pengalaman itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat oke nggak? Kalau baru pertama datang itu kaget, bener-bener kaget dengan kerjaan TKW di Hongkong ini berat gitu ya. Semua itu bertahan karena butuh duit, dan mereka bisa mengimbangi, maksudnya bisa apa ya, bisa terjadi, maksudnya itu kayak ada bisa koneksi dengan majikan dengan baik gitu ya. Kalau kita nggak bisa koneksi, apalagi kalau kita pikirnya kerja itu emosi terus gitu, itu nggak bisa. Kita harus siap mental kita harus siap, harus berani melawan. Nah ini intinya Erwiana itu tiap hari terkena siksaan, terkena kekerasan, bahkan dia hingga pokoknya kurus banget sampai kulitnya itu kayak gudik gitu ya, sampai kayak ada nanah, pokoknya kasihan banget gitulah. Dan itu selama 6 bulan dia bekerja dengan majikannya itu bernama Lawutung, itu selama 6 bulan dia dipulangkan langsung, dianterin, tapi udah dipakein pampers ya. Semoga nggak akan terjadi seperti ini lagi gitu ya. Saya juga waktu membaca berita itu dulu tahun 2013 itu kasihan gitu ya. Memang perjuangan TKW itu nggak mudah. Kalau kalian memang kerja ke luar negeri, TKW, TKI, jangan terlalu berpikiran gaji yang juta-jutaan. Oke guys, terima kasih ya guys telah menyimak. Jangan lupa like, share, and subscribe.